muda menuju Indonesia Emas 2045 dan deklarasi. Deklarasi apa? Tunggu saja. Sebelum acara dimulai, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan cinta. Immanuel, Indonesia. Ini adalah Ketua Umum Prabowo Mania. Kasih kayak gimana Prabowo Mania? Sabar dulu lagi. Kami Gibran. Dan yang di pojok ada Mbak Uta Remedia Bibi. Ini abang sempat mendukung Pak Ganjar, lalu berubah menjadi mendukung Pak Prabowo dengan Prabowo Manianya. Bisa mungkin abang jelaskan ke kita lagi, abang ceritakan kronologinya dulu lagi kepada kita. Jawabin apa sih? Kayak gitu bang. Ini pertanyaannya selalu diulang-ulang ya, pertanyaannya juga yang ke 1000 sekian. Siapa? Mungkin ada 1000 berapa orang yang bertanya soal kenapa saya dulu mendukung Ganjar kemudian sekarang mendukung Pak Prabowo. Pertama-tama saya harus jawab, ada hal yang penting saat itu adalah soal persiapan Pak Ganjar saat itu. Mas Ganjar berusia. Kedua, kita melihat Mas Ganjar sosok yang sampai detik ini setelah saya mendeklar Pak Prabowo, tidak ada gagasan besar yang tertuang dari Mas Ganjar. Makanya termanifestasi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati ya, oleh Ketua Umum bahwa Ganjar adalah tugas partai. Kita pahami bahwa tugas partai yang nggak beda dengan ketika kita punya pekerjaan di rumah, dia hanya boleh patuh terhadap perintah tuannya sendiri. Dia tidak boleh lebih dari itu. Makanya saya menganggap Ganjar nggak mungkin punya gagasan. Karena gagasannya hanya dimiliki oleh tuannya, pemilik partai. Jadi apa yang disampaikan Bu Mega itu, apalagi kita kalau melihat bahwa negara itu adalah instrumen organisasi terbesar dan sebuah organisasi manapun. Lalu di bawahnya itu ada namanya partai. Baru di bawahnya ada organisasi liga, front, atas ormas dan sebagainya. Jadi harus dipahami bahwa tidak mungkin organisasi terbesar yang namanya negara itu harus tunduk terhadap yang namanya partai. Jadi dimanapun yang namanya presiden, dia menjadi ketua segala-galanya. Jadi pimpinan republik. Nah dari itulah kenapa saya coba mendukung Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini bicara tentang gagasan ke depan, bicara tentang bagaimana kesejahteraan, bagaimana bicara 2045 menjadi bangsa unggul. Apalagi dia coba lagi membangun yang namanya jembatan emas untuk kaum muda memimpin republik ini. Kita melihat hari ini politisi tua yang tersisa, yang eksis hari ini cuma satu, Pak Prabowo. Sekjen tidak lagi bicara tentang Prabowo Gibran. Nah, saya sebagai pendukung Pak Prabowo ya senang aja ya wacana ini ya dimanapun juga kita melihat bahwa Pak Prabowo juga punya komitmen soal kepemimpinan kaum muda di 2024 nanti. Apalagi beliau menyampaikan bahwa dia akan menyiapkan jembatan emas untuk kaum muda memimpin republik ini. Jadi makin banyaknya wacana Prabowo Gibran dan dukungan Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo ini menunjukkan bahwa kemenangan Pak Prabowo di 2024 nanti semakin dekat. Gitu kira-kira. Oke, halo, kita sekarang sama ketumnya Prabowo Mania 08. Oh iya, Prabowo Mania. Jadi anggotanya kami Gibran nih gue. Iya, abang mau nanya-nanya nih. Gimana nih menurut abang? Bertanya-tanya. Bertanya-tanya, kami nanya. Iya, bertanya-tanya nih bang. Jadi gimana menurut abang nih, kami Gibran nih, anak-anak muda nih?
Pertama, kami Gibran ini kumpulan anak muda yang punya optimisme terhadap politik, politik kebangsaan dan luar biasa, dan menawarkan pilihan politiknya ke Mas Gibran. Mas Gibran ini sepertinya manifestasi dari keinginan kawan-kawan kami Gibran untuk mengisi pendidikan kaum muda di 2024. Ini luar biasa top. Pokoknya kalau kawan-kawan anak milenial kalau tidak mendukung Gibran, wah, saya ditanyain nih, karena kita Kenapa? berharap ya kami. Makasih banyak ya Pak. Siap, Bro, siap. Oke, kami Gibran yang mau gabung langsung ke Hang Jebat, Jakarta Selatan, Bayoran. Kami Gibran bergerak. Bergerak 2024 Prabowo Presiden, kita fokus menang. Siap. Oke. Thank you.